Hahaha, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 213, Kisah seorang CO muda yang berpura-pura culun. Guru menghela nafas. Dia mencoba yang terbaik untuk membantu Rianti menyelidiki masalah ini, untuk menghindari kehancuran kehidupan siswa, tetapi sikap tegas Yunda membuat masalah ini tidak berubah, dan identitas serta status Rianti milik Yunda. Kelompok rentan, sekolah, pasti tidak akan peduli dengan perasaannya. Tidak perlu membahas masalah ini. Jika Anda tidak mengeluarkan Rianti, saya akan menyebarkan berita ini. Reputasi sekolah rusak, jadi kalian tidak bisa menyalahkan saya, kata Yuliana dingin. Kepala sekolah dan dua direktur sekolah yang hadir saling pandang. Meski tidak semua direktur sekolah hadir, mereka bertiga juga berhak memutuskan hal-hal sepele seperti itu. Hanya mengeluarkan siswa yang tidak dikenal dapat mengurangi insiden, yang merupakan hasil terbaik untuk sekolah. Oke, itu saja. Saya akan segera mengirimkan pemberitahuan, kata kepala sekolah. Yuliana tersenyum puas, tapi dia jelas tidak menyerah. Dia berkata, guru ini telah melindungi Rianti. Saya tidak berpikir dia adalah hal yang baik, dan dia harus diselidiki. Bagaimanapun, dia simpatik, mungkin dia tidak bersih. Guru mendengar kalimat ini, dia wajahnya membiru, dan berkata, kamu berbicara omong kosong, mengapa kamu mengatakan itu kepadaku? Omong kosong. Yuliana berkata dengan tatapan percaya diri, jika kamu bukan orang seperti itu, mengapa kamu ingin melindungi Rianti? Jalang, kamu belum belajar dengan baik sejak kecil. Bajingan murahan, dan kemudian di masyarakat, dia juga orang yang kotor dan merusak etos sosial. Guru itu tersentak marah, ini adalah kesalahan Yunda sama sekali. Di mulut Yuliana, Rianti telah menjadi pelacur, dan juga telah naik ke tingkat merusak suasana sosial. Namun, dia hanya seorang guru dengan kemampuan terbatas, dan dia dapat membantu Rianti jika dia mau. Aku bilang, ketika kamu seorang guru, kamu hanya dapat dibayar, mengapa repot-repot dengan begitu banyak bisnis? Apakah kamu memiliki kemampuan itu? Aku tahu manajer sekolah, dan jika itu membuatku tidak bahagia, itu hanya masalah mengeluarkanmu. Ini hanya masalah kecil, kata Yuliana dengan bangga. Pada saat ini, pintu ruang konferensi tiba-tiba ditendang terbuka, dan Ariel dan Rianti masuk. Baik Yuliana dan kepala sekolah dan administrator sekolah ketakutan, ketika mereka melihat Rianti, mereka sangat marah. Bajingan kecil, siapa yang mengizinkanmu datang ke ruang konferensi? Apakah kamu tahu di mana ini? Yuliana memarahi Rianti. Rianti ketakutan. Dia tidak menyangka Ariel begitu kuat. Dia melaju ke kampus, dan sekarang dia mendobrak pintu ruang konferensi dan masuk ke ruang konferensi. Apakah itu karena kamu sedang mendiskusikan untuk mengeluarkan Rianti? Ariel berkata dengan ringan, anak depresi kecil. Apakah ini tempat di mana kamu bisa main-main? Yuliana memarahi Ariel. Siapa kepala sekolahnya? Ariel mengabaikan kata-kata Yuliana. Dia telah melihat terlalu banyak wanita busuk, dan dia terlalu malas untuk bertemu dengan mereka. Siapa kamu, dan apa yang kamu lakukan di ruang konferensi? Kepala sekolah berdiri dan menatap Ariel dengan tatapan dingin dan tidak puas. Kamu ingin mengeluarkan Rianti, apakah kamu sudah menyelidiki masalah ini? Ariel bertanya. Ini adalah masalah internal kami, dan itu tidak ada hubungannya dengan Anda, orang luar, kata kepala sekolah dengan jijik. Sungguh konyol bahwa orang luar, yang entah dari mana, berani menanyainya. Rianti adalah saudara perempuanku. Jika kamu ingin mengeluarkannya, tentu ada hubungannya denganku. Tidak ada yang berhak memfitnahnya, kata Ariel. Nak, Yunda berdiri dengan senyum di wajahnya, memandang Ariel dengan jijik,
dan mencibir, "Omong kosong macam apa kamu? Kamu memenuhi syarat untuk mengurus urusanku, sekarang Rianti telah dikeluarkan, apa?" Ariel berbalik dan melihat Yunda, dan bertanya, "Apakah kamu yang melakukan sesuatu pada saudara perempuanku?" "Salah." Yunda menggelengkan kepalanya dan berkata, "Adikmu yang merayu suamiku dengan menjadi murahan, itu membuatku hampir membuat kesalahan." Ariel tersenyum dingin dan berkata, "Sekolah akan mempercayai kata-kata sepihakmu. Sepertinya kamu memiliki hubungan yang baik. Sudahkah Anda memutuskan, atau mempertimbangkan kembali dan menyelidiki masalah ini?" Ariel menoleh ketiga kepala sekolah dan bertanya. Yunda tampak tidak sabar dan berkata, "Apakah Anda melakukan pekerjaan yang buruk dan menunda waktu saya? Apakah Anda masih perlu menyelidiki masalah ini? Kata-kata saya adalah bukti terbaik." Kepala sekolah tidak tahu siapa Ariel, tetapi Yunda ada hubungannya dengan manajer sekolah. Dan dia baru saja menerima panggilan telepon. Masalah ini hanya dapat dituangkan ke Rianti, jadi hasilnya tidak akan berubah. "Sudah diputuskan, karena dia adikmu, kamu bisa membawanya bersamamu hari ini," kata kepala sekolah. "Kalian berdua memiliki pendapat yang sama." Ariel memandang kedua direktur sekolah. "Nah, aku menyarankanmu untuk berkenalan dan keluar. Jika kamu tidak tahu identitas kami, pergilah keluar dan tanyakan. Tidak peduli siapa kamu tidak dapat mengubah hasil dari masalah ini." Ungkapan itu tidak menempatkan Ariel di matanya. Rianti sedikit takut. Dia khawatir semuanya akan menjadi terlalu serius, dan itu akan mempengaruhi Ariel. Bagaimanapun, dia tahu bahwa manajer sekolah adalah orang besar di Tangerang. Menyinggung mereka tidak akan memiliki buah yang baik untuk dimakan. "Saudara Ariel, ayo pergi," kata Rianti dengan suara rendah. "Masih saudara perempuanmu yang saling mengenal, cepatlah, atau aku akan merekam penampilanmu, dan kamu tidak akan bisa melarikan diri jika kamu mau," kata Yunda sambil tersenyum. Ariel tersenyum, mengatakan, "Kalian, ampas, jangan berpikir untuk pergi hari ini." Petik 2. Setelah berbicara, Ariel mengeluarkan telepon. Yunda dan yang lainnya menonton, dan tidak bisa menahan senyum di wajah mereka. "Ini masalah kami. Apakah kamu sakit? Apakah kamu masih ingin memiliki hubungan di sini? Anak muda, kamu sangat naif, kamu orang luar, bisakah kamu masih mengancam kami?" Petik 2. Apakah kamu tahu siapa kami? Kamu secara alami akan tahu bahwa Anda akan menyesal jika kepala Anda patah. Dua direktur sekolah dan kepala sekolah sedang duduk di kursi mereka, dan Yunda juga tidak khawatir. Rianti bukan dari Tangerang, dan juga bukan saudaranya. Jaringan hubungan sendiri saling silang, meskipun ada status tinggi dan rendah, tetapi banyak dari mereka adalah kenalan. Badai macam apa yang bisa dilakukan orang asing? Setelah panggilan telepon dilakukan, ada banyak keributan di gerbang sekolah. Mengapa semua direktur sekolah ada di sini hari ini? Dengan satu, apa yang sedang terjadi? Itu bukan karena Rianti. Bagaimana mungkin? Bagaimana insiden Rianti bisa membuat semua manajer sekolah khawatir? Kepala sekolah bertemu di gerbang sekolah satu demi satu, tetapi kekacauan ini ditakdirkan untuk membuat seluruh kota Tangerang khawatir. Orang-orang yang datang satu demi satu belum berakhir. Apakah ini Carlos? Brengsek, kenapa bahkan Bastian ada di sini? Petik 2. Carlos dan Bastian adalah nama besar teratas di dunia bisnis di Tangerang, dan mereka termasuk selebriti lini pertama. Di Tangerang, hampir semua orang tahu tentang mereka. Bahkan dewan direksi sekolah memiliki bawahan. "Ibuku, ada apa? Bukankah ini mobil Geral? Lihat, Felix. Felix juga ada di sini. Keduanya adalah pria besar. Ada apa? Ada keributan besar, pria besar kita di Tangerang. Kita semua bersama hari ini." Gelombang keheranan naik dan jatuh, dan semua orang memiliki ekspresi yang luar biasa di wajah mereka. Dalam waktu kurang dari 10 menit, semua orang terkenal di Tangerang berkumpul, yang sebanding dengan pertemuan tahunan selebriti di Tangerang.
Tapi ekspresi orang-orang ini, pada saat ini, itu tidak terlalu jelas, dan orang tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah ada masalah besar. Di ruang konferensi sekolah, Lin Shaohui tidak sabar, dan berkata kepada Han San Qian, adik laki-laki, apa yang terjadi di belakang panggung yang kamu panggil? Aku tidak sabar sampai kamu datang. Yunda pergi dengan Rianti, ini bukan tempat bagimu untuk dipusingkan. Kepala sekolah menghela nafas, bukan karena dia memandang rendah Ariel, tetapi dia tidak memperhatikannya sama sekali. Ariel mengetuk meja konferensi dengan jari telunjuknya, membuat bunyi gedebuk, dan berkata, jangan khawatir, lebih baik jika kamu memiliki nafsu makan untuk makan makanan besar ini. Jika kamu tidak bisa memakannya, ambil saja untuk makan malam, berjalan hari ini. Bersambung.